Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, saatnya kita mengikuti segmen fact check yang akan dibawakan oleh Reno Reksa berikut ini. Silakan Reno. Baik, terima kasih Reza. Pemirsa, 4 orang ini sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Tetapi satu pelaku, Barada Eliezer, ini dinilai bisa divonis bebas. Nah, betulkah begitu? Kita akan simak faktanya satu persatu. Tapi sebelum kita jauh ke sana pemirsa, untuk menjawab pertanyaan apakah Barada Eliezer ini betul-betul bisa bebas, saya ingin mengajak Anda untuk melihat beberapa nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kita akan menuju ke slide pertama. Ini adalah 4 nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian, oleh tim sus. Yang pertama adalah Richard Eliezer dengan perannya berdasarkan keterangan Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto tanggal 9 Agustus 2022. Dikatakan Richard Eliezer ini menembak Yosua. Perannya adalah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Bribka Riki Rizal. Ini membantu dan menyaksikan penembakan. Perannya sama dengan Kuat Ma'ruf, yaitu membantu dan menyaksikan penembakan. Sementara tersangka keempat adalah Irjen Pol Verdi Sambo yang perannya adalah menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa tembak-menembak. Bahkan dikatakan lebih lanjut oleh Kapolri pada keterangan tanggal 9 Agustus 2022, saat itu Irjen Pol Verdi Sambo mengambil senjata Brigadir Yosua dan menembakkan ke arah dinding rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3 supaya terkesan ada peristiwa tembak-menembak di situ. Terhadap keempat tersangka ini, ada beberapa pasal yang kemudian disangkakan, yaitu kita akan menuju ke slide berikutnya. Pasal 340, subsidiar pasal 338, jungto pasal 55, 56 KUHP. Ini adalah pasal yang disangkakan kepada 4 tersangka tersebut. Kita lihat ada 2 kata di sini, yaitu subsidiar dan jungto. Maksudnya adalah subsidiar adalah pengganti apabila hal pokok atau di pasal 340 ini tidak terjadi, maka digantikan dengan pasal 338. Sedangkan kata jungto di situ artinya adalah mengaitkan 2 peraturan perundang-undangan. Berarti di sini antara pasal 340, pasal 338 dengan pasal 55 dan juga 56. Dalam pasal ini pemirsa, saya kemarin sempat berkomunikasi juga dengan pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang mengatakan bahwa pasal 340 ini adalah pasal primair, sedangkan pasal 338 adalah pasal subsidiair. Artinya pasal 340 ini harus dibuktikan dulu. Nah, jika tidak bisa dibuktikan, maka baru fokusnya ke pasal 338 untuk dibuktikan. Nah, sekarang kita akan melihat bunyi dari masing-masing pasal ini. Kita menuju ke slide berikutnya. Ini sengaja saya jajarkan, saya head to head begini untuk melihat perbedaan bunyinya antara pasal 340 dan pasal 338. Kita lihat yang pertama pasal 340 KUHP bunyinya barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dalam kurung murd dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Itu bunyi di pasal 340. Ada kata dengan rencana terlebih dahulu, pasal 340. Sedangkan kalau di pasal 338 bunyinya, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Di sini di pasal 338 tidak dituliskan dengan rencana dan perbedaan kedua adalah di hukuman pidananya. Kalau di pasal 340 pidananya adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Nah, kalau di 338 tidak ada dengan rencana dan hukuman pidananya adalah paling lama 15 tahun. Ini perbedaan paling mendasar antara pasal 340 dan pasal 338. Kemudian kita akan melihat pasal penyertanya, yaitu di pasal 55 KUHP. Ada 2 ayat di sini, 55 ayat 1 bunyinya dipidana sebagai pelaku tindak pidana, di full screen saja supaya masyarakat bisa melihat dengan detail. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Kemudian bagian kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Di ayat kedua, terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah
yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Ini adalah pasal 55. Bagaimana kemudian bunyi pasal 56 KUHP pemirsa? Kita menuju ke slide berikutnya. Apa yang menjadi pembeda di pasal 55 dan pasal 56? Kalau di pasal 56 berbunyi dipidana sebagai pembantu kejahatan, ayat 1 mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan yang kedua adalah ayat kedua mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pasal 55 dan pasal 56 ini adalah pasal penyerta di pasal yang disangkakan kepada 4 tersangka. Itu adalah bagaimana pembedahan pasal-pasal hukuman yang dikenakan kepada 4 tersangka. Kemudian pemirsa, saya mengajak Anda untuk melihat secara spesifik khusus kepada Barada Richard Eliezer. Kalau dilansir di beberapa pemberitaan, ada beberapa langkah yang kemudian sudah dilakukan oleh Barada Eliezer untuk membantu membuka kasus ini secara terang benderang. Kita menuju ke slide berikutnya. Ini adalah beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Barada Eliezer. Yang pertama adalah menarik keterangan awal. Kita tahu di awal sekali kasus ini didalami, Barada Eliezer ini sudah memberikan keterangan terlebih dahulu. Kemudian seiring berjalannya waktu, Barada Eliezer dikabarkan mencabut keterangan awalnya, kemudian untuk memberikan keterangan yang terbaru yang dianggap ini lebih mencerminkan kondisi pada saat kejadian. Tetapi ini perlu pendalaman dan pembuktian terlebih dahulu. Dan kemudian Barada Eliezer memberikan keterangan baru, ini konsisten seperti yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tanggal 9 Agustus 2022. Pada saat itu kurang lebih Kapolri mengatakan Saudara E mengajukan diri sebagai poin kedua, sebagai justice collaborator. Ini berarti hal inilah yang kemudian membuat kasus ini bisa menjadi terang benderang. Kurang lebih begitu statement disampaikan oleh Kapolri pada tanggal 9 Agustus 2022. Setelah mengajukan diri menjadi justice collaborator, kemudian Barada Eliezer ini sudah meminta perlindungan kepada LPSK. Update per tadi pagi, kami coba konfirmasi kepada Ketua LPSK, apakah permohonan dari Barada Eliezer ini sudah dikabulkan dan menjadi statusnya terlindung. Pada saat itu Ketua LPSK tadi pagi Pak Hasto mengatakan sampai dengan tadi pagi permohonan dari Barada Eliezer ini masih belum dikabulkan sehingga statusnya masih belum menjadi terlindung. Karena apa? Karena LPSK masih membutuhkan keterangan resmi langsung dari yang bersangkutan, yaitu dari Barada Eliezer. Hal lain yang juga sudah dilakukan oleh Barada Eliezer adalah menulis surat untuk keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat. Beredar di media online dikatakan bahwa di situ Barada Eliezer meminta maaf. Kami lihat secara langsung, baca kata per kata di surat yang ditulis oleh Barada Eliezer, tidak ada permintaan maaf di situ, yang ada hanyalah 2 kali ia mengulang kata-kata turut berbela sungkawa terhadap kejadian yang menimpa Brigadir Yosua, dan ini ditujukan kepada seluruh anggota keluarga Brigadir Yosua itu sendiri. Nah, menjawab pertanyaan pada siang hari ini, apakah Richard Eliezer ini bisa divonis bebas? Sebelum saya menunjukkan pasalnya, kita simak terlebih dahulu statement dari Menko Polhukam Mahfud MD berikut ini. Pun melalui member ini saya juga sampaikan agar Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun atau dari apapun, sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Barada E bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya, yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas, tetapi pelaku dan instrukturnya itu dalam kasus ini rasanya tidak bisa bebas. Mungkin saja bisa bebas, itu yang saya garis bawahi dari keterangan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan nasib begitu ya ke depan terhadap Barada Eliezer. Apa dasarnya pemirsa? Kalau kita melihat di pasal 51 ayat 1 KUHP mengatakan di full screen supaya masyarakat juga bisa membaca dengan jelas, dengan gamblang, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan tidak boleh dipidana.
Dalam hal ini, perbuatan Eliezer ini terkategori aptlik bevel, atau artinya adalah perintah jabatan. Jadi dia melakukan tindak pidana itu, tindak kriminal itu, bukan karena kemauan dari diri sendiri, tetapi karena ada sesuatu yang mendorong dirinya untuk melakukan, dan itu berasal dari eksternal, dari luar dirinya. Dalam hal ini diduga dilakukan oleh atasannya atau Irjen Pol Verdi Sambo. Yang terakhir pemirsa, masih menjadi pertanyaan masyarakat luas terkait dengan meninggalnya Brigadir Yosua. Ada beberapa hal yang masih menyimpan tanda tanya besar, menjadi tanda tanya besar. Kita ke slide berikutnya. Yang pertama adalah dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, ke Polres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ini juga masih menjadi tanda tanya apakah betul hal ini terjadi. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan Verdi Sambo. Apakah Verdi Sambo hanya terlibat dengan cara memberikan perintah kepada Barada Eliezer sesuai dengan keterangan Kapolri tanggal 9 Agustus, atau Verdi Sambo juga turut menembak pada kejadian itu pada tanggal 8 Juli 2022. Diakui oleh Kapolri, hal ini masih didalami. Dan misteri yang ketiga adalah motif Verdi Sambo melakukan atau memberikan perintah sejauh ini berdasarkan keterangan Kapolri kepada Barada Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua dan merekayasa atau menskenario peristiwa tembak-tembakan. Nah, kalau berbicara soal motif, pemirsa, saya melansir Media Indonesia hari ini, tanggal 11 Agustus 2022, ada beberapa kemungkinan motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua menurut kuasa hukum Brigadir Yosua. Adalah yang pertama, bisnis gelap tata kelola narkoba jenis sabu dan judi. Kemungkinan motif kedua adalah dendam Verdi Sambo kepada Brigadir Yosua, karena sebelum peristiwa penembakan terjadi, Brigadir Yosua disebut memberitahu Putri Chandrawati selaku istri Verdi Sambo bahwa suaminya sedang menemui perempuan lain. Namun hal ini pemirsa masih menjadi bola liar yang terlempar ke masyarakat dan baru sebatas kemungkinan. Tetapi yang pasti pemirsa, fakta seputar meninggalnya Brigadir Yosua Huta Barat perlahan mulai terkuak. Polisi harus bekerja profesional dan transparan terus-menerus agar citra Polri dan kepercayaan publik tidak semakin tergerus. Sudah kewajiban Polri untuk mengabdi pada kebenaran berdasarkan realita, bukan kebenaran yang dibuat-buat, apalagi hanya sebatas angan-angan. Sementara demikian, fact check kali ini, Reza, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Reno Reksa atas pemaparan komprehensifnya dalam segmen Fact Check.